yang terungkap, Lensa Express tak pernah lelah. Lensa Express. Kita melihat apa yang Bapak sampaikan sekilas, yang mana dunia luar kuat pengaruhnya Pak dengan era globalisasi saat ini. Tekanan politik dunia luar juga cukup tinggi. Mungkin ada tips sedikit memberikan manfaat kepada regenerasi kita agar mereka bisa menuju Indonesia Emas. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bahwa dalam menuju Indonesia Emas, kami mengharapkan adik-adik hilangkan hal-hal yang negatif. Pertama tentunya apa? Jauhi narkoba, minum minuman keras, itu sudah bukan udah gak ada manfaatnya, udah gak ada manfaatnya sama sekali. Sehingga mari berkarya, namanya itu, mari berkarya dan bermanfaat. Kalau Anda masa muda Anda tergerus arus globalisasi, ya, kemungkinan, mohon maaf, kita akan kalah saing, bukan hanya di daerah, mungkin tingkat nasional, bisa juga regional dan dunia. Adik-adik sekarang yang lahir 10 tahun belakangan, masih SD ataupun SMP, kelak 100 tahun Indonesia merdeka 2045, nggak lama, 20 tahun lagi, Anda lah sebagai penduduk yang produktif di Indonesia, motor pembangunan di Indonesia. Oke. Terima kasih. Kami berjanji, perjuangan kalian adalah perjuangan kami pula. Dan jalan kebaktian yang kalian pilih, yang kalian tempuh, adalah jalan bagi kami juga. Ini bagian dari historical kebangsaan di dalam perjuangan nasionalisme, patriotisme yang kemudian lahir dari Kabupaten Kutai Barat. Ini adalah sejarah kebangsaan. Malam ini sangatlah penting, karena semangat patriotisme itu harus dipupuk. Sampaikan ke generasi penerus bahwa 13 peterjun Indonesia itu semuanya berperang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bukan atas nama suku, bukan atas nama daerah, tapi atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui kegiatan ini, saya mengajak kita semua untuk menumbuhkan kembali semangat perjuangan, pengorbanan, dan nasionalisme. Terutama kepada generasi muda, warisan sejarah ini harus menjadi inspirasi dalam mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, semangat patriotisme dan kecintaan terhadap tanah air. Kita adalah pewaris semangat Palagan Sambi, semangat untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat, daerah, dan negara. Karena perjuangan tidak akan berakhir di medan perang, tapi berlanjut di setiap langkah kita dalam membangun. Kalimantan Tengah sudah mempunyai cikal bakal TNI AO, yang mana secara heroik sudah kelihatan nyata, fakta. Ya, untuk adik-adik generasi muda, kalau orang bilang kan generasi Z, ya kan? Generasi Z ini beda dengan zaman kita, Bang. Iya. Jadi generasi Z ini udah tumbuh, mungkin dia sudah kecil, masih kecil sudah pegang HP, ya kan? Sudah dapat informasi dari luar, ya kan?
tentang arus globalisasi informasi, betul kan? Sehingga hal ini sebagaimana ketahui dunia luar yang mereka ketahui, ya kan? Mereka tahunya pahlawan-pahlawan mungkin dari luar, betul kan? Nah, globalisasi ini tidaknya membuat orang akan individu, materialistis, itu enggak, Pak? Betul. Nah, ini kalau terus-menerus seperti ini, maka dikhawatirkan kita punya program Indonesia Emas 2045. Kita kan tidak ingin generasi muda kita orang-orang yang egois, ya kan, orang individualistis, tidak ingin kan. Maka saya ingin berpesan kepada adik-adik generasi muda, kita punya figur-figur pahlawan 13 peterjun yang rela berkorban. Mereka berkorban bukan atas nama suku, bukan atas nama daerah, tapi untuk mempertahankan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu mereka rela bertaruh nyawa. Saat itu jadi tentara belum ada gajinya, Pak. Jadi murni kamu diterjunkan untuk mempertahankan negara. Wah, ikhlas rela berkorban. Nah, inilah yang patut ditiru oleh para generasi muda. Meniru dengan apa? Ya, dengan pertama tentunya bagi adik pelajar disiplin, disiplin belajar, disiplin berkarya, ya, berbuat yang terbaik dengan tanggung jawabnya masing-masing pada porsinya masing-masing. Kelak, misalnya adik sudah kuliah ataupun sudah bekerja, tanggung jawablah kepada pekerjaanmu. Teruslah berinovasi, kemudian jangan individual, jangan mementingkan diri sendiri. Mari kita harus bermanfaat kepada masyarakat. Jangan mau terseret arus globalisasi, bahwa kita harus mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi kita sendiri. Karena manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat.